Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan, berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini. Dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 14 Januari 2023, tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar dan dibangun di atas Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, akar sangat penting bagi kelangsungan hidup tanaman. Akar menjadi bagian dari tanaman yang menahan berdirinya tumbuhan dari terpaan angin ataupun hujan, dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan tersebut. Demikianlah Rasul Paulus mewaspadai keselamatan orang Kristen akan kalah dan tidak dapat berdiri teguh terhadap setiap ujian dan pencobaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini jika hidupnya tidak berakar di dalam Yesus Kristus. Berakar berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkatnya, tapi juga menjadikan Kristus sebagai pemimpin, inspirator, motivator, dan pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Sebab Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat yang mampu menjamin keselamatan manusia hingga masuk ke rumah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kristus adalah pondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Kalau kita memakai pondasi yang lain untuk hidup ini, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh, bangunan yang mudah roboh. Sebaliknya, kalau kita membangun di atas Dia, maka kita akan lebih bertambah teguh dalam iman, dan hati kita melimpah dengan syukur. Mengucap syukur yang tidak tergantung situasi dan kondisi, tetapi menjadi gaya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, percayalah bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang disertai, yang ditolong dan diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Apapun hambatan dan tantangan yang kita hadapi, sebagai orang yang berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, kiranya iman kita bertambah teguh kepadanya. Marilah kita hidup senantiasa mengucap syukur kepada Allah dengan melakukan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di surga. Maka kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berakar dan dibangun di atas Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 15 ayat 8 Aut Nasaribu Haliganda. Sai puji okudo basamu, saleleng na mangolua,
pasangapokudo goarmu saleleng namar hosao maradutos pe hosaki naing pujioku sangapmi. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa kami di dalam surga, terpuji dan dipermuliakanlah namamu, karena kami yakin dan percaya jika kami bisa hidup hingga saat ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Jika kami bisa menjalani kehidupan kami hingga pada saat ini, dengan banyaknya tantangan yang kami hadapi, itu juga adalah karena penyertaan dan pemeliharaanmu. Ya Tuhan, kiranya kehidupan kami senantiasa berakar di dalam Engkau dan dibangun di atas Engkau. Pakailah hidup kami ini menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan untuk mewartakan kasih-Mu kepada setiap orang di sekeliling kami. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir dan memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.